Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Sari. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak, saya ini punya murid namanya Jasinda. Jasinda Ya, ini tidak mau masuk kelas atau belajar dengan guru yang lain selain saya, Pak. kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan anak tersebut tidak mau belajar ya? Anaknya ini sangat pendiam, Pak. Jadi sulit sekali untuk saya ajak untuk bicara. Oh, begitu. Mari Bu, kita ngobrol di taman saja supaya lebih rileks, lebih santai. Oh ya, Pak, mari Oke. silakan. Mari Bu. Ya, Pak. Oke, kita ngobrol di sini aja ya Bu. Suasana nyaman dan angin juga semilir, seperti tempat yang tepat untuk kita mengobrol masalah tersebut. Jadi, silahkan Ibu bercerita tentang murid Ibu yang bernama Jasinda tadi, Bu. Jasinda ini, Pak, pada awal ajaran baru, anak ini selalu minta diantar oleh orang tuanya dan tidak mau ditinggal. Lama-kelamaan mau aja ditinggal, Pak. Tapi jika saya yang mengajar atau yang masuk di kelasnya, dia akan menangis jika saya keluar dari kelas dan berganti dengan guru yang lain yang masuk untuk mengisi pembelajaran lanjutan di kelas saya. Bagaimana ini, Pak? Meskipun sebagai wali kelas, saya tidak mungkinlah berada di kelas saya secara terus-menerus. Oh, jadi begitu ceritanya. Ada murid yang tidak mau masuk kelas atau belajar dengan guru yang lain. Oke, oke, oke. Dari percakapan kita sekarang, apa yang ingin Ibu Sari dapatkan? Di sini saya ingin mencari solusi, Pak, bagaimana mengatasi murid yang bermasalah tersebut. Bagaimana caranya anak tersebut mau masuk kelas dan belajar dengan guru yang lain. Karena dengan masalah tersebut, Pak, saya merasa kelas saya jadi tidak kondusif. Selama ini saya bingung mau cerita dengan siapa, tapi saya malu nanti dikira saya tidak mampu menguasai kelas. Dan tidak enak juga, Pak, saya dengan guru mata pelajaran yang lain yang masuk di kelas saya. Oke, oke. Kalau boleh tahu, Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah mencoba, Pak, memberi nasihat dan memotivasi anak tersebut. Namun masih saja anak tersebut tidak mau masuk kelas. Bahkan kalau saya tinggal, anak ini menangis dengan kencang dan lari keluar kelas, Pak. Saya juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya tentang permasalahan anak tersebut. Menurut cerita orang tuanya sih, Pak, anak tersebut memang agak kurang dalam bersosialisasi dan lama beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Saya juga sudah mencoba, Pak, memposisikan anak itu duduk di depan meja saya agar anak itu bisa lebih fokus. Tapi sebagai guru, Pak, saya nggak mungkin hanya fokus dengan satu anak. Sedangkan saya tidak memperhatikan atau kurang perhatian dengan siswa-siswa saya yang lain. Bagaimana ini, Pak? Kalau menurut Bu Sari, cara apa lagi yang bisa mengatasi perilaku anak tersebut? Kalau menurut saya sih, Pak, sepertinya saya ini harus membuat Jasinda ini nyaman di kelas terlebih dahulu, Pak. Saya akan mulai mengajak Jasinda ini bersosialisasi atau mengenal lebih dekat dengan gurunya yang lain dan teman-temannya, supaya dia nanti mau berteman dan bermain dengan temannya, sehingga lambat laun akan mulai terbiasa tanpa kehadiran saya di kelas. Meskipun sepertinya ini agak membutuhkan waktu yang lama, Pak, agar anak ini mampu beradaptasi dengan lingkungan di kelasnya, sehingga nantinya akan muncul keberanian dari dalam diri Jasinda ini dan rasa percaya dirinya pun akan timbul. Mmm, mhm, mhm, mhm. Wah, ide yang sangat bagus itu, Bu. Menurut Ibu dari beberapa strategi tersebut, mana yang lebih efektif untuk diterapkan? Kalau menurut saya sih, Pak, saya akan mulai mengajak Jasinda ini untuk bersosialisasi atau mengenal lebih Mhm, dekat dengan guru mata pelajaran yang lain dan teman-temannya, Pak. mhm. Apakah menurut Ibu mengajak Jasinda untuk bersosialisasi atau mengenal lebih dekat dengan guru mata pelajaran yang lain dan teman-temannya akan efektif, Bu? Apakah, dia mau belajar dengan guru mata pelajaran yang lain?
Sebenarnya saya agak kurang yakin sih, Pak. Tapi tidak ada salahnya lah jika saya mencoba agar mengajak Jasinda ini untuk bersosialisasi atau mengenal lebih dekat dengan guru-guru mata pelajaran yang lain yang masuk di kelas saya, supaya dia bisa tetap belajar seperti teman-temannya yang lain, Pak. Hmm, nah, ide yang sangat menarik, Bu. Apa langkah awal yang akan Ibu lakukan? Langkah awal yang akan saya lakukan, Pak, saya akan meminta bantuan guru-guru yang mengajar di kelas saya. Di kelas saya ada guru PJOK, ada guru agama Islam, ada guru bahasa Dayak. Nanti akan saya ajak mereka berdiskusi, berkolaborasi, mengajak mereka untuk lebih aktif berkomunikasi dengan Jasinda, Pak. Meskipun hanya menyapa dan menyanyikan kabar, supaya nantinya ada hubungan atau ikatan emosional yang timbul karena seringnya mereka berkomunikasi. Sehingga nantinya Jasinda ini akan merasa nyaman di dekat guru yang lain, Pak. Wah, bagus itu, Bu. Menurut Ibu, kapan Ibu mulai meminta bantuan guru lain untuk aktif berkomunikasi dengan Jasinda? Mungkin dalam 2 hari ke depan, Pak, karena kan saya perlu juga berkomunikasi dengan guru yang lain. Kemudian kami akan mendiskusikan kira-kira strategi apa yang tepat yang akan kami terapkan di situ, atau kemungkinan kami buat permainan kelas saja ya, Pak, supaya ada keaktifan dari siswa-siswi di kelas saya, Pak. Hmm, hmm, bisa jadi, Bu. Kapan Ibu akan menerapkan strategi dalam permainan di kelas tersebut? Setelah kami menentukan permainan di kelas, Pak, saya akan meminta guru-guru yang lain untuk membantu saya dalam menjalankan permainan tersebut. Karena saya di sini mulai menyadari, Pak, bahwasannya menjalin atau membangun komunikasi adalah langkah awal yang penting dalam memulai suatu hubungan, baik itu guru dengan rekan sejawatnya maupun guru dengan muridnya. Jadi saya harap nanti dengan permainan yang kami lakukan ini, Jasinda nanti bisa dia berkolaborasi dengan temannya untuk melaksanakan atau melakukan permainan yang akan kami lakukan nanti, Pak. Kemudian nanti juga ada pengawasan dari guru yang lain supaya Jasinda ini bisa lebih dekat dengan guru yang lain, Pak. Oke. Menurut Ibu, apakah dari percakapan ini sudah bisa membantu Ibu untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi? Alhamdulillah sudah, Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengar curhatan saya, Ya, mau sama-sama. membantu saya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, sehingga nantinya ke depannya saya akan lebih bijak lagi untuk menghadapi siswa dengan permasalahan yang kemungkin sama seperti Jasinda. Dia pendiam, dia pemalu, agar muncul nanti rasa percaya diri dia dan keberanian dia untuk dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, Pak. Ya, sama-sama Bu, saya juga senang bisa membantu Ibu. Saya siap kapanpun jika Ibu memerlukan bantuan saya. Sebagai rekan sejawat, kita juga harus saling berkolaborasi. Tetap semangat ya Bu, setiap masalah pasti ada solusinya. Terima kasih banyak, Pak. Mari kita masuk ke kelas, Pak. Sepertinya jam istirahat sudah selesai. Saya sudah merasa lega karena saya sudah bisa curhat. Jadi ada solusi dari masalah yang sudah saya hadapi. Terima kasih Baik. banyak, Pak. Siap Bu, mari masuk Bu. Oke, untuk refleksi dari saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Di sini yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan dan komunikasi dua arah antara coach dan coache, sehingga coache dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dengan lebih terbuka, yang serta alur percakapan tirtanya dapat berjalan dengan baik juga. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki dalam hal pengajuan pertanyaan yang berbobot dari coach untuk menggali lagi potensi yang ada
pada diri coach sehingga percakapan yang dilakukan bisa lebih bermakna. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh adalah saat melakukan coaching adalah menjadi pendengar yang aktif, terutama permasalahan yang dihadapi coach dan mempunyai gambaran tentang pertanyaan apa yang akan diajukan agar coach dapat menggali potensi diri dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah melatih kemampuan coaching serta melakukan obrolan santai tetapi membangun dan juga membangun kemitraan sebelum menerapkan praktek coaching dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching. Di sini Bu, saya minta Ibu memberikan umpan balik ke saya itu Bu. Aduh, Pak. Sudah Bu? Setelah di coaching, Pak, saya lebih lega, Pak. Saya merasa lebih terbuka saat bercerita. Karena di sini kita kan ada kemitraan, Pak. Jadi tidak ada namanya senior atau junior. Kita sama-sama. Jadi saya merasa lebih lega, merasa lebih bebas untuk bercerita. Sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sudah saya hadapi, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, Bu? Saat di coaching, ini sebenarnya, Pak, saya ini merasa agak takut sih, Pak. Takut jika saya ini salah dalam menjawab. Karena apa? Risikonya jika saya salah dalam menjawab, berarti nanti tidak akan ada solusi yang saya dapatkan. Tapi alhamdulillah, Pak, coaching Bapak, saya mulai terbuka pemikiran saya. Saya lebih fokus lagi untuk dapat merefleksikan diri saya, untuk menggali potensi saya, dan mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Umpan balik Ibu akan saya catat. Semoga kita sama-sama lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.